anak-anak, kita jumpa lagi dalam video tematik kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mengakhiri buku tematik kita tema 3E, yaitu yang bertema cuaca. Karena hari ini kita terakhir dalam subtema 4, cuaca musim dan iklim, dalam pembelajaran 5-6. Jadi di video selanjutnya kita akan masuk ke buku 3F. Oke? Nah, untuk saat ini kita masuk dalam halaman 147. Nah, di halaman 147 di sini ada sebuah cerita yang anak-anak bisa baca dulu ceritanya lalu menjawab ayo berlatih. Yang di bawahnya ada 5 soal, oke? Nah, kita masuk dalam iklim berlangsung selama 30 tahun bahkan lebih. Nah, berarti iklim itu dapat diamati dalam waktu tahunan. Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Saat bekerja sama, hendaknya melakukan tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab masing-masing atau peran masing-masing. Bila tidak, maka kegiatan akan menjadi kacau. Nah, bekerja sama itu tidak akan terhalang oleh karena adanya perbedaan. Karena bekerja sama berarti bersatu untuk tujuan dan kepentingan bersama. Nah, di halaman 148 ayo berlatih, ada latihan. Namun sebelum itu kita mau tanya jawab dulu untuk di halaman 147 ayo berlatih. Ya, sebelum kita mengerjakan tugas hari ini. Di halaman 147 lengkapilah pernyataan dengan melingkari kata yang tepat. Number 1, musim hujan terjadi di wilayah berzona tropis. Iklim atau musim? Ya, iklim tropis. Kalau musim itu anak-anak itu adalah musim hujan dan musim kemarau. Oke, kalau sudah dikatakan tropis itu berarti iklim. Karena iklim itu ada 2, iklim tropis dan subtropis. Oke? Nomor 2, saat titik-titik dingin, salju sering turun di negara yang beriklim subtropis. Nah, salju kalau di iklim subtropis itu berarti musim atau cuaca. Musim, musim dingin ya. Nah, jadi kalau musim dingin itu ada di dalam iklim subtropis, bukan cuaca dingin ya. Kalau subtropis. Nomor 3, pengamatan cuaca selalu dapat dilakukan dalam waktu titik-titik harian atau tahunan. Ya, harian. Karena kalau tahunan itu adalah iklim. Oke? Nomor 4. Pada saat musim panas, titik-titik cerah sering terjadi berulang kali. Nah, kalau musim panas itu berarti cuacanya ya, cuaca cerah. Oke. Nomor 5. Iklim berlangsung dalam waktu yang lama. Oke, kalau singkat itu berarti cuaca. Oke, baik, kita langsung mengerjakan latihan kita di halaman 148. Ayo berlatih. Ada 4 pertanyaan. Ini menjadi tugas yang pertama untuk dalam video ini ya. Yang pertama, ini tugas yang akan dikumpulkan. Kita akan bahas bersama di dalam video ini. Lengkapi pernyataan-pernyataan berikut. Number 1, dalam bekerja sama setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama. Oke. Jadi jawaban number 1 sama. Number 2, pembagian tugas dilakukan berdasarkan apa? Jawabannya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Number 3, bekerja sama tidak terhalang karena segala perbedaan. Number 3, segala perbedaan. Number 4, bekerja sama berarti bersatu untuk tujuan dan titik-titik bersama. Kepentingan. Number 4, kepentingan. Oke. Nah, untuk di halaman 149 ini ada cerita tentang kelebihan iklim tropis. Jadi nanti di Zoom kita akan baca bersama untuk iklim tropis.
sehingga nanti anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu. Nah, ini tadi ya sudah kita bahas ya, ayo berlatih tadi ya, halaman 148. Miss ulangin lagi. Number 1 itu sama. Number 2 kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Number 3 segala perbedaan. Number 3 segala perbedaan. And number 4 kepentingan. Number 4 kepentingan. Oke, nah ini kita sudah belajar ya. Musim hujan di Indonesia itu diawali dengan bertiupnya angin dari utara. Ini kita sudah belajar yang lalu. Nah, lalu apa kelebihan iklim tropis? Nah, ini ada di halaman 149. Perbedaannya ini di sini ya. Mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, itu yang pertama. Nah, yang pertama mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Ingat, wilayah dengan iklim tropis itu selalu mendapatkan sinar matahari meskipun pada musim hujan, ya. Karena wilayah Indonesia tetap mendapatkan sinar matahari. Nah, keadaan inilah yang menjadikan suhu lingkungan menjadi cukup hangat. Itu yang pertama ya, kelebihannya. Yang kedua, perbedaan suhu antara musim yang tidak ekstrim. Nah, perbedaan suhu antara musim yang tidak ekstrim ini itu karena selalu mendapat sinar matahari. Nah, karena mendapat sinar matahari inilah membuat perbedaan suhu antara musim kemarau dan musim hujan tidaklah ekstrim. Berbeda dengan negara-negara lain yang ada 4 musim atau dikatakan subtropis. Karena yang dapat mengalami musim dingin yang membekukan. Nah, di subtropis baru bisa ada musim dingin yang sampai beku atau salju ya. Tapi kalau di musim tropis tidak. Yang ketiga, tanahnya subur. Nah, tanah yang subur itu menjadikan tanaman tumbuh dengan baik. Nah, beraneka buah-buahan dapat kita nikmati seperti pisang, pepaya, jeruk yang selalu tersedia sepanjang tahun. Nah, adapun buah rambutan, mangga, manggis itu berbuah pada waktu-waktu tertentu. Nah, buah-buahan tersebut dapat diperoleh dengan harga yang murah. Lalu yang keempat, kelebihan iklim tropis adalah memiliki keanekaragam flora dan fauna yang banyak. Nah, tumbuhan atau yang disebut dengan flora dan hewan yang disebut dengan fauna yang hidup di wilayah beriklim tropis lebih banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Kenapa? Karena suhu lingkungan yang cukup hangat sehingga membuat hewan-hewan dengan mudah menyesuaikan diri. Selain itu, sumber makanan yang tersedia juga melimpah. Nah, itu ya. Ini adalah kelebihan iklim tropis. Oke. Ayo jawab 150, kita akan bahas bersama. Number 1, sebutkan beberapa kelebihan wilayah dengan iklim tropis. Nah, kalau kelebihan tadi kita sudah bahas ya, ini dia ada 4 kelebihannya. Ini ya, ada 4 kelebihan wilayah dengan iklim tropis. Yang pertama, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang kedua, perbedaan suhu antara musim yang tidak ekstrim. Yang ketiga, tanahnya subur. Yang keempat, memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang banyak. Oke. Kita masuk ke number 2. Bagaimanakah suhu lingkungan pada musim hujan di wilayah beriklim tropis? Nah, itu. Suhu lingkungan menjadi cukup hangat, ya. Suhu lingkungan menjadi cukup hangat. Number 3, mengapa Indonesia tidak mengalami perbedaan suhu antara musim yang ekstrim? Nah, jawabannya karena selalu mendapat sinar matahari. Karena selalu mendapat sinar matahari. Nomor 4, apa yang membuat banyaknya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia? Nah, yang membuat banyaknya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia adalah suhu lingkungan yang cukup hangat. Suhu lingkungan yang cukup hangat. Nomor 5, sebutkan negara-negara yang termasuk wilayah dengan iklim tropis. Nah, di video sebelumnya Mi sudah sebutkan nama-nama negara yang termasuk iklim tropis dan subtropis. Nah, untuk nomor 5 kita tulis saja 2, yaitu Indonesia dan Malaysia. Oke.
Oke, ini tadi ya untuk kelebihannya ya. Kita sudah membahasnya. Kita sudah juga menjawab ayo jawab. Oke. Nah, ketika tanaman melon termasuk yang dapat tumbuh subur di daerah Indonesia, nah rasa buah yang manis dan segar membuatnya disukai banyak orang. Coba buka halaman 150, ada soal cerita. Nah, untuk pecahan ini masih sama ya sayang ya. Untuk pecahan masih sama seperti yang lalu, dan ini juga di halaman 151 itu sudah kita kerjakan. Ya, sudah kita kerjakan saat video sebelumnya. Nah, lalu di halaman 152 di situ ada 4 gambar. Nah, 4 gambar sebagaimana saling bekerja sama. Nah, itulah kegiatan kerjasama dalam keluarga. Bergotong royong membersihkan rumah, menyiapkan makanan, atau belajar, atau mengangkat barang-barang. Nah, di halaman 153 ada ayo beraktivitas. Nah, beri tanda checklist untuk pernyataan yang merupakan sikapmu. Aku tidak ikut membersihkan halaman karena ayah telah mengerjakannya. Cross. Aku tidak menjaga, nomor 2 ya, aku tidak menjaga kerapian rumah dengan membersihkan kamarku sendiri. Aku ikut. Checklist. Nomor 3. Aku tetap membantu ibu meski belum mampu mengerjakan banyak tugas. Checklist. Nomor 4. Aku akan membantu membersihkan rumah besok karena aku sedang malas. Cross. Aku akan mengajak adik bersama saat ibu memasak di dapur. Checklist. Oke. Nah, untuk halaman 153 kita akan belajar tentang perilaku hewan terhadap cuaca. Ya, perilaku hewan terhadap cuaca. Salah satu bentuk kerjasama itu adalah saling membantu. Ya, seperti saat ini dalam cerita itu ada Kak Hadi sedang membantu Bella mengerjakan tugas. Bella harus membuat laporan tentang perilaku hewan saat pergantian cuaca dan musim. Nah, Kak Hadi membantu dengan mencari informasi di buku. Nah, perilaku hewan dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi. Hewan memiliki indera perasa yang lebih peka loh terhadap perubahan cuaca. Walaupun perubahan cuaca sedikit pun dapat dirasakan oleh hewan. Walaupun hanya sedikit hewan bisa merasakannya. Ya. Nah, apa saja? Pertama, katak. Katak bersuara nyaring itu menandakan hujan akan turun dalam waktu yang lama. Nah, ya. Yang kedua, domba dan sapi. Nah, domba dan sapi akan banyak bergerak atau berkumpul, atau banyak makan, untuk saling melindungi. Nah, ya, kalau domba itu dia akan berkumpul dan akan berusaha saling melindungi. Kalau sapi dia akan bergerak dan banyak makan. Itu bedanya ya. Nah, kalau mereka seperti itu perilakunya, maka akan menandakan datangnya badai. Yang ketiga, kupu-kupu tidak lagi berterbangan di taman. Nah, itu menandakan datangnya angin kencang. Jadi kalau ada kupu-kupu tidak lagi berterbangan di taman, itu ada tandanya ada angin kencang. Yang keempat, burung-burung yang terbang rendah berarti akan ada cuaca buruk. Nah, ya, itu adalah tanda-tanda dari perilaku hewan terhadap cuaca. Nah, ini untuk halaman 156. Ayo berlatih. Nah, kita lihat cuaca yang pertama. Apa sih pengertian cuaca? Ini dia. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Kalau lama waktu apa itu? Nah, lama waktu itu kalau cuaca dari menit ke bulan. Biasanya dia harian, ya. Nah, waktu pengamatan itu bisa selama 24 jam. Jadi bisa seharian waktunya ya. Yang kedua, musim. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Kalau singkat cuaca, kalau lama itu musim. Lama waktunya 6 bulan. Nah, pengamatannya musim hujan itu Oktober Maret, musim kemarau itu bulan April sampai September. Ya, dan yang ketiga, iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Ini berulang-ulang iklim itu.
Nah, lama waktunya itu adalah 30 tahun atau lebih. Nah, waktu pengamatan 11 sampai 30 tahun. Oke? Oke. Nah, kita akan kerjakan evaluasi 4 nih. Yuk kita kerjakan evaluasi 4-nya ya. Untuk number 1, bekerja sama dilakukan tanpa mengenal keberagaman. Number 2, number 1 B ya. Number 2, permasalahan dalam keberagaman hanya akan menciptakan permusuhan. A. Number 2 A. Number 3, kita melakukan kerjasama dengan penuh rasa. B. Tanggung jawab. Number 4, dalam bekerja sama semua anggota memiliki A. Peran yang penting. Number 5, bangsa Indonesia harus bersatu untuk kepentingan bersama. Number 6, contoh bekerja sama di dalam keluarga adalah membersihkan rumah atau makan bersama, menyiapkan makanan bersama. Nomor 7, musim dapat diamati berdasarkan waktu bulanan. Nah, di sini musim ya. Kalau harian itu cuaca, kalau tahunan itu iklim. Nomor 8, pengamatan iklim dapat dilakukan dalam waktu tahunan. Ya, C ya, nomor 8. Nomor 7 tadi A, bulanan. 9, musim yang tidak terjadi di wilayah iklim subtropis adalah C, musim kemarau. Karena musim kemarau itu ada di iklim tropis. Nomor 11, garis khatulistiwa membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Jadi nomor 10 B. Nomor 10 B. Nomor 11, musim hujan hanya terjadi di wilayah dengan iklim tropis. Jadi selain musim hujan ada musim kemarau ya di iklim tropis. Nomor 12, perilaku sapi saat akan menghadapi cuaca buruk adalah banyak bergerak dan makan. Banyak bergerak dan banyak makan. Ya. Tapi berbeda dengan domba. Kalau domba perilakunya jika cuaca buruk itu akan berkumpul dan saling melindungi. Oke? Nomor 13 itu jawabannya A. Oke? Karena 4/6 dikurang 2/6 sama dengan 2/6. Nomor 14 itu semuanya jawabannya itu kan 2/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi duanya ini kan semua A, B, C itu 2. Nah, anak-anak lihat yang sama dengan itu warnanya yang mana? Jadi yang hilang itu yang mana? Nah ya, yang hilang itu yang mana? Oke, jadi jawabannya B. Nomor 14 B. Nomor 15 adalah B, 16/11. Karena 23 dikurang 7/11 sama dengan 16/11. Nomor 16 C ya, C ya, 19 dan 13. Nomor 17 17 dikurang 8/9 sama dengan 9/9 atau sama dengan 1. Nah ya, jadi 9/9 itu sama dengan 1. Oke, nomor 18 itu 15/20. Ya, 15/20. Karena 15 dikurang 11/20 sama dengan 4/20. Oke, nomor 19. Sikap melompat tanpa awalan dapat dilakukan dengan jongkok. Oke, dari jongkok dia mau berdiri sampai mendarat. Nomor 21, yang tidak termasuk gerakan dalam melompat adalah berputar. C. Ya, C. 21, kita menggunakan titik-titik ketika mendarat pada lompatan. Kalau di buku itu jawabannya kedua kaki. Nah, tetapi ketika kita melihat pilihan A, B, C itu bisa masuk ke telapak kaki. Ya. Oke, nomor 22. Saat meloncat, kita menolak dengan kedua kaki. Nomor 22. E. Oke. Nomor 23. Dua contoh lompatan dengan rintangan adalah hula hoop dan kardus. Itu rintangannya. Ya. Lompat rintangan hula hoop dan lompat rintangan kardus.
24. Gerakan dengan titik-titik saat melayang pada lompatan. Lengan ke depan. Oke. 25. Sebelum membuat boneka, kita membuat titik-titik terlebih dahulu. Pola. Oke. 26. Teknik menjahit pada gambar di samping disebut tusuk veston. Oke. 27. Bahan berbentuk serat pengisi tubuh boneka agar padat adalah dakron. Oke. 28. Kain titik-titik digunakan sebagai bahan untuk membuat boneka katak. Flanel atau flanel. 29. Salah satu aksesoris untuk membuat boneka kupu-kupu adalah kain flanel dan putik bunga plastik. Itu salah satu aksesorisnya. 30. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya aksesorisnya ya, bisa anak-anak lihat di buku ya. 30. Boneka yang digunakan untuk membuat antena kupu-kupu adalah putik bunga plastik. 30. Putik bunga plastik. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Kita sudah selesai dalam membahas buku 3E, dan di video selanjutnya kita akan masuk dalam buku 3F. Jadi anak-anak siap-siap buku 3F ya setelah selesai dalam video ini. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya, dan sampai jumpa di Zoom. Bye bye.